Di kantor Roland, terdapat Skrull, Nightingale, dan Roland sendiri. Skrull sangat tertarik dengan sosok yang ingin dinikahi oleh Roland, yaitu seorang penyihir. Ia bertanya-tanya apakah Roland mengetahui sejak awal bahwa penyihir tidak dapat memiliki keturunan. Mendengar hal tersebut, Roland merasa heran. Apakah ini merupakan kesalahpahaman, seperti perihal Gunung Suci sebelumnya? Namun, ternyata hal ini memang benar, karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa penyihir bisa memiliki anak. Roland kemudian membuat hipotesis bahwa penyihir adalah manusia yang telah berevolusi, sehingga mereka tidak cocok secara biologis dengan manusia biasa. Meskipun demikian, perasaan cinta Roland terhadap Anna tidak tergoyahkan. Sebagai manusia modern, ia tidak peduli dengan keturunan. Jika yang menjadi kendala adalah pewaris takhta, Roland hanya perlu menciptakan sistem politik yang tidak bergantung pada garis keturunan, seperti sistem demokrasi atau yang lainnya. Tiba-tiba, Carter datang melaporkan bahwa seorang pembawa pesan dari Longsong Stronghold baru saja tiba dengan kabar bahwa pasukan Timothy Wimbledon telah menguasai wilayah tersebut. Jumlah pasukan mereka sekitar 50 orang. Mendengar laporan itu, Roland segera mengirim Maggie dan Lightning untuk melakukan pengintaian. Sementara itu, di Katedral Longsong Stronghold, pasukan Timothy membantai semua orang tanpa ampun. Salah satu pendeta yang masih hidup merasa heran mengapa pasukan Timothy memiliki pil suci yang seharusnya hanya dikembangkan dan diberikan oleh gereja Holy City. Sebab sejauh yang mereka ketahui, gereja mendukung Roland, bukan Timothy. Namun, tanpa sempat bertanya lebih lanjut, pasukan Timothy langsung menebas mereka. Tak lama setelahnya, salah satu prajurit Timothy melaporkan bahwa mereka telah menemukan ribuan pil suci yang tersimpan di ruang bawah tanah. Ini menunjukkan bahwa keputusan mereka untuk menggeledah gereja sebelum menyerang Roland Wimbledon adalah langkah yang tepat. Sementara itu, Maggie dan Lightning kembali dengan laporan hasil pengintaian mereka. Ternyata, jumlah pasukan yang menuju kota perbatasan bertambah secara drastis. Dari yang awalnya hanya 50 orang, kini meningkat menjadi 1.000 orang. Ini sangat aneh, ucap mereka. Namun, hanya 6 orang di antara mereka yang mengenakan zirah lengkap seperti ksatria, sementara sisanya berpakaian seadanya, yang menunjukkan bahwa mereka adalah penduduk sipil non-militer. Roland merasa ada sesuatu yang janggal. Jika Timothy berencana untuk melenyapkannya, seharusnya ia sudah mempelajari pertempuran sebelumnya antara Roland dan Longsong Stronghold. Pasukan besar seperti ini tidak mungkin bisa melewati gempuran meriam, kecuali mereka memiliki sesuatu yang membuat mereka percaya diri mampu bertahan dari serangan senjata api, seperti pil suci dari gereja. Dugaan Roland ternyata benar. Gereja juga mendukung Timothy. Untuk memastikannya, ia memerintahkan pengintaian lebih lanjut, kali ini dengan Nightingale ikut serta. Tujuan mereka adalah memastikan apakah musuh membawa batu dewa atau tidak. Situasi ini membuat Roland menyesali kurangnya koordinasi dengan Longsong Stronghold, yang kini merupakan bagian dari wilayahnya. Ia menyadari bahwa dirinya masih naif dalam hal pemerintahan. Namun, satu hal yang membuatnya tenang adalah bahwa Anna dan para penyihir dari Witch Union tetap berpihak kepadanya. Persiapan perang pun dimulai. Seluruh pasukan sibuk memperkuat pertahanan dengan membangun struktur yang lebih kokoh, tidak hanya mengandalkan tembok. Laporan dari Maggie, Lightning, dan Nightingale memastikan bahwa musuh membawa batu dewa. Oleh karena itu, Roland memutuskan untuk bertahan dengan membangun banyak bunker di depan tembok sebagai perlindungan tambahan. Ia merancang strategi berdasarkan Perang Dunia Kedua, di mana garis pertahanan selalu dilengkapi dengan bunker. Di belakang bunker ditempatkan banyak meriam 12 pound, yang jumlahnya telah diperbanyak setelah perang melawan Longsong Stronghold sebelumnya. Namun, meriam yang digunakan saat ini telah ditingkatkan kalibernya, sehingga dipastikan musuh akan gentar menghadapinya. Kali ini, mengingat jumlah penyihir yang telah terkumpul semakin banyak, beberapa dari mereka akan turut berkontribusi dalam pertempuran, termasuk Nightingale. Oleh karena itu, ia menyerahkan tugas penjagaan Roland kepada Anna. Sementara itu, pasukan Timothy semakin mendekati kota perbatasan. Para pemimpin mereka sangat percaya diri.
berbekal sekitar 1.000 warga sipil yang telah meminum pil suci dari gereja. Tidak jauh dari sana, Nightingale mengendap-endap untuk mengamati pergerakan musuh. Singkat cerita, kota perbatasan sudah terlihat di depan mata pasukan Timothy, dan pertahanan Roland sudah siap menghadapi serangan mereka. Mereka tidak menyangka bahwa Petrov, yang dikenal sebagai orang yang lemah lembut, akan langsung mengirimkan peringatan ke kota perbatasan. Pasukan Timothy telah mempelajari strategi perang Roland sebelumnya, terutama penggunaan meriam yang tidak dapat menembak terus-menerus. Mereka yakin bahwa dengan efek pil suci, mereka dapat menghadapi serangan Roland tanpa takut rasa sakit. Saat para pemimpin pasukan hendak memberikan arahan, tiba-tiba Echo menyusup di tengah-tengah pasukan mereka dan meniru suara pemimpin mereka. Dengan suara lantang, ia berteriak, "Minum pilnya sekarang!" Tanpa berpikir panjang, para pasukan Timothy yang sudah terhipnotis langsung meminum pil suci mereka. Seketika, mereka menjadi brutal dan menyerang garis pertahanan Roland secara membabi buta, tanpa strategi. Pemimpin pasukan bahkan tidak sempat bereaksi sebelum kepalanya ditembak oleh Nightingale. Pemimpin lainnya merasa ada yang tidak beres. Ia yakin ini adalah ulah penyihir. Ada yang mampu meniru suara, dan ada yang bisa menghilang dari pandangan. Namun, ia tidak sempat berbuat banyak karena pasukan yang ia pimpin sudah kehilangan kendali. Pasukan Timothy akhirnya memasuki jarak tembak meriam. Mereka menyerang tanpa henti, tetapi pasukan Roland yang berada dalam bunker tetap aman. Meski begitu, ada satu tombak yang secara tidak terduga menembus celah kecil bunker dan mengenai salah satu prajurit. Meskipun terluka, prajurit tersebut tetap tenang karena yakin Nana akan segera menyembuhkannya. Di luar bunker, pasukan musuh semakin mendekat. Di sisi lain, Vanner, yang kini telah naik pangkat menjadi komandan batalion artileri, memerintahkan agar pasukan bersiap menembak dalam jarak dekat. Pada akhirnya, pasukan musuh dibuat porak-poranda oleh pertahanan kota perbatasan. Mereka kehilangan koordinasi, dan meskipun pil suci menghilangkan rasa sakit, ketakutan tetap menghantui mereka, karena pada dasarnya mereka bukanlah pasukan terlatih, melainkan warga sipil yang terbiasa hidup damai. Setelah peperangan berakhir, Nana dan tim medis terlihat sangat sibuk merawat para prajurit yang terluka. Di sisi lain, para penyihir menghadapi para ksatria Timothy, di antaranya Nightingale, Liv, dan penyihir lain yang telah terlatih dalam pertempuran. Salah satu pemimpin pasukan Timothy, alih-alih takut terhadap penyihir yang dianggap titisan iblis, justru terpesona oleh kecantikan Nightingale sebelum akhirnya tewas di tangannya. Dengan kekalahan pemimpin mereka, pertempuran pun usai. Prajurit yang terluka telah mendapatkan perawatan, sementara pasukan musuh yang melarikan diri ke Longsong Stronghold dikejar oleh pasukan Iron Axe. Mereka juga dengan mudah merebut kembali Longsong Stronghold dari pasukan Timothy, serta menyelamatkan Petrov yang sebelumnya dipenjara. Agar kejadian serupa tidak terulang, Roland merencanakan pembangunan kembali Longsong Stronghold, seperti yang ia lakukan di kota perbatasan. Ia akan membangun jalan, sistem irigasi, pendidikan, dan sebagainya yang kini dipercayakan kepada Petrov sebagai manajer Longsong Stronghold. Dalam perjalanan pulang menggunakan kapal, Roland bangun pagi-pagi dan memikirkan betapa hinanya Timothy yang memaksa penduduk sipil meminum pil suci. Meskipun bukan Roland yang membunuh mereka semua, tetap saja ia merasa kepikiran dan tidak akan memaafkan perbuatan gereja sebagai dalang utamanya. Mereka harus mendapatkan balasan yang setimpal. Sementara itu, jauh di tengah laut, terlihat Ash yang sedang menuju markasnya, yaitu Sleeping Island. Ia diantar oleh kaptennya, serta rekan-rekan para penyihir di sana. Nama kapten itu adalah Jack. Kapten Jack merasa heran mengapa para penyihir memilih Sleeping Island sebagai markas. Karena pulau itu tenggelam ketika ada air pasang, sehingga tidak cocok untuk ditinggali dalam jangka waktu panjang. Tak lama kemudian, pengintai melihat ada pulau di tengah laut. Pulau itu awalnya terlihat seperti batu besar, tetapi saat didekati, pulau itu semakin tinggi. Itu adalah Sleeping Island, tempat tinggal para penyihir dan Tilly Wimbledon. Pagi ini, di dalam pulau, para penyihir sangat bersemangat karena mereka sadar bahwa Ash sudah pulang. Mereka semua bergegas membantu dan menyambutnya dengan senyuman.
Saat kapal berlabuh di Sleeping Island, Captain Jack dan anak buahnya kagum dengan arsitektur pulau tersebut. Salah satu penyihir bernama Molly langsung menggunakan kekuatannya untuk membawa kargo oleh-oleh Ash, sekaligus menjelaskan mekanisme alami yang ada di pulau ini. Pulau ini memiliki 2 dermaga, satu di atas dan satu di bawah. Ketika situasi air pasang, dermaga atas yang digunakan, sedangkan saat air surut, dermaga bawah yang dipakai. Setibanya di rumah, Ash langsung pergi ke istana Tilly. Di sana, Tilly sedang mencoba kekuatan sihirnya menggunakan batu sihir yang ia temukan di reruntuhan kuno, entah di mana. Tiba-tiba, Ash mengagetkannya dan berkata, "Aku sudah pulang." No Ash kagum melihat kekuatan Tilly dan segera menanyakan, apakah kekuatan itu berasal dari batu sihir? Karena hanya penyihir extraordinary yang bisa melakukannya. Ternyata, penyihir extraordinary yang Ash maksud sebelumnya adalah Tilly Wimbledon sendiri. Tilly kemudian menyuruh Ash untuk mencobanya dengan mengalirkan sihir ke dalam batu tersebut, tetapi ia masih belum bisa. Selain batu sihir ini, Tilly juga memiliki batu sihir lainnya yang mempunyai efek berbeda-beda. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Apa sebenarnya sihir itu? Meskipun ada berbagai macam penyihir dengan kekuatan yang berbeda-beda, ketika menggunakan batu ini, kekuatannya akan dikonversi menjadi energi yang sama. Hanya penyihir extraordinary yang bisa merasakan perbedaan kekuatan sihir di sekelilingnya. Ada reruntuhan kuno di wilayah Seawind yang mungkin dapat menjawab pertanyaan ini jika mereka pergi ke sana. Namun, saat ini wilayah tersebut sangat berbahaya, mengingat Gracia sedang menginvasi daerah tersebut. Perpecahan kerajaan membuat Tilly khawatir sebagai salah satu penerus takhta. Jika ini terus berlanjut, Grey Castle akan dikuasai oleh gereja, seperti yang terjadi pada kerajaan Everwinter. Melihat Tilly yang sedang berpikir, Ash mengomentari bahwa ia sangat mirip dengan kakaknya, Roland Wimbledon. Ia lalu menceritakan pengalamannya bertemu dengan Roland. Setelah mendengar cerita panjang lebar, Tilly langsung menyadari bahwa pria itu bukanlah Roland yang sebenarnya. Ada 2 kemungkinan. Entah Roland dikendalikan oleh seorang penyihir, atau ada penyihir yang menyamar sebagai dirinya. Tilly sangat yakin karena selama hidup bersama Roland di istana, sikap dan pengetahuannya sangat berbeda dengan sekarang, terutama dalam hal inovasi yang dilakukan. Selama ini, Roland tidak pernah diajari ilmu-ilmu seperti itu saat di istana. Namun, saat ini, Maggie berada di sana dan pulang setiap bulan sambil membawa surat. Adegan berpindah ke Scroll yang sedang melihat cermin. Baru kali ini ia bisa melihat dirinya sejelas itu. Cermin ini dibuat menggunakan kemampuan Soraya. Ia melukis dengan menggunakan sifat Merkuri, yang akhirnya menjadi cermin. Roland juga telah membuat mikroskop yang saat ini sedang digunakan bersama Anna. Anna terkejut ketika pertama kali melihat mikroorganisme, yaitu bakteri yang ada di dalam genangan air. Roland kemudian menjelaskan tentang mikroorganisme kepada yang lainnya. Ia mengatakan bahwa mikroorganisme ini adalah alasan mengapa air sungai harus dimasak sebelum diminum, serta penyebab makanan menjadi busuk. Ada mikroorganisme baik dan jahat. Lily, yang penasaran, mencoba melihatnya melalui mikroskop. Ia berpikir bahwa mikroorganisme inilah yang menyebabkan makanan membusuk, sementara kekuatannya dapat mengawetkan makanan. Lalu, ia mencoba mengalirkan sihirnya ke dalam air tersebut, dan hasilnya sangat mengejutkan. Tiba-tiba, muncul bakteri aneh yang memakan bakteri lainnya. Nightingale, yang sedang berbincang, tiba-tiba teralihkan perhatiannya ke Lily. Ia menyadari bahwa kekuatan Lily kembali berevolusi, membentuk semacam bola berbulu seperti bakteri yang ia ketahui. Setelah diamati lebih lanjut oleh Roland, ternyata kekuatan Lily memang berhubungan dengan mikroorganisme. Jadi, faktor evolusi bukan hanya dipengaruhi oleh teori partikel. Lalu selanjutnya, dilakukan pengujian untuk memastikan lebih lanjut evolusi kemampuan Lily. Dan nantinya, ini akan berdampak pada pengembangan obat di kota perbatasan. Adegan berpindah ke kamar mandi, di mana Lily sedang memikirkan evolusi kekuatannya saat mandi. Ia menyimpulkan bahwa ada 2 jenis bakteri yang diciptakannya, yaitu induk dan replika. Bakteri baru yang dibuat disebut sebagai induk. Jika terus-menerus diberi kekuatan, bakteri ini dapat hidup selamanya.
Namun, jika Lily berada lebih dari 5 meter dari bakteri tersebut, bakteri itu akan mati. Selain itu, bakteri ini juga tidak tahan terhadap batu dewa. Sementara itu, bakteri replika merupakan hasil pembelahan dari bakteri induk. Bakteri ini lebih tahan terhadap batu dewa, tetapi jika dipanaskan, ia akan mati. Kekuatan Lily sangat berhubungan dengan bakteri dan virus yang menjadi penyebab berbagai penyakit. Setelah selesai mandi, Luna merasa kesal. Sebelumnya, Lily menganggap teori partikel tidak penting, tetapi sekarang kekuatannya justru berevolusi. Padahal sebenarnya hal itu bukan karena teori partikel. Luna masih kesulitan menguasai kekuatannya, mengingat medan magnet tidak dapat dilihat oleh mata maupun mikroskop. Lily menyarankan agar Luna banyak berdiskusi dengan Anna, karena Anna sangat pandai dalam bidang fisika. Tidak lama kemudian, Luna langsung bertanya kepada Anna saat mereka sedang mandi bersama. Hal ini karena di luar waktu mandi, Anna selalu sibuk sehingga tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Mendapatkan permintaan seperti itu, Anna merasa senang karena motivasi belajar para penyihir semakin meningkat setiap harinya. Alasan mereka beragam, tetapi mayoritas ingin memahami lebih dalam tentang kekuatan mereka masing-masing. Evolusi yang dialami Anna selama ini bukan hanya hasil dari belajar, tetapi juga dipengaruhi oleh cara dia memahami dunia kerja. Oleh karena itu, tidak perlu merasa terburu-buru ingin berevolusi. Biarkan semuanya mengalir secara alami, karena pada akhirnya pemahaman akan datang dengan sendirinya. Di tempat lain, May sedang berjalan-jalan di pasar malam bersama Carter. Dia melihat sabun yang baru-baru ini dikembangkan oleh Roland, yang berbeda dari sabun yang biasanya ia jumpai di kerajaan Grey Castle. May merasa heran karena harga sabun di King City sangat mahal, sedangkan di tempat ini harganya jauh lebih murah. Carter menjelaskan bahwa Roland membuat sabun tersebut menggunakan bahan-bahan murah dan mudah ditemukan, seperti tebu. Carter kemudian membeli banyak sabun untuk May, karena setiap orang hanya diperbolehkan membeli 2 buah. Selain itu, Carter juga memberikan hadiah kepada May, yang ternyata adalah sebuah cermin. Setelah itu, di kamarnya, May merasa sangat bimbang. Dia merupakan artis terkenal dari Longsong Stronghold, tetapi karena kejadian sebelumnya bersama Carter, May memutuskan untuk menulis surat kepada Petrov di Longsong Stronghold. Isi surat tersebut adalah permintaannya untuk berhenti sementara dari pekerjaannya di sana dan menikmati hidup di kota perbatasan. Keesokan harinya, Carter sedang melapor di kantor Roland mengenai persiapan pasukan kedua. Setelah pasukan pertama yang dipimpin oleh Vanner menyelesaikan pelatihannya, kini mereka berencana membentuk pasukan utama kedua. Setelah kencan dengan May semalam, Carter mencukur jenggotnya dan merapikan penampilannya. Hal ini membuat Roland dan Barov heran dan bercanda karena hampir tidak mengenalinya. Kemudian, Carter membicarakan mengenai sabun yang dijual di kota perbatasan, yang harganya jauh lebih murah dibandingkan di King City. Di sana, harga parfum mencapai 5 keping emas, sedangkan di tempat ini harganya tidak sampai 1 keping emas. Harga di King City mahal karena metode pembuatannya merupakan rahasia paten dari grup alchemist dan hanya diproduksi dalam jumlah terbatas. Selain itu, untuk menjaga harga tetap tinggi, mereka juga memilih distributor secara ketat. Sementara itu, di kota perbatasan, Roland hanya perlu memfermentasi sari tebu menjadi etanol, lalu menambahkan ekstrak aromatik dari bunga atau tanaman beraroma lainnya. Bayangkan jika mereka dapat memproduksi parfum dalam jumlah besar dan menjualnya keluar kota. Keuntungan pasti akan sangat besar, karena biaya produksinya rendah sementara harga jualnya tinggi. Selain itu, Roland juga dapat membuat wine putih dari gula dan menjualnya, berkat pengetahuannya tentang teknologi modern. Pada malam harinya, Roland mengundang para pedagang mitranya untuk makan malam. Di antaranya adalah Margaret dan orang-orang yang sebelumnya ia temui di teater. Dalam pertemuan ini, Roland membahas bisnis parfum dan memperkenalkan wine putih sebagai sampel agar para pedagang tertarik menjadi reseller. Kemudian, Margaret menyampaikan informasi yang diminta Roland mengenai pergerakan gereja di luar kerajaan Grey Castle. Ternyata, selain Roland, para raja lainnya juga sudah memahami ambisi gereja yang sebenarnya.
Contohnya, Kerajaan Dawn dan Wolfheart menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh gereja. Namun, Kerajaan Everwinter tidak mengalami perubahan karena telah berada di bawah kendali gereja sepenuhnya. Utusan dari Kerajaan Dawn telah dikirim ke Grey Castle untuk mengajukan aliansi antara dua kerajaan dengan tujuan menghancurkan kota suci Hermes, pusat pemerintahan gereja. Namun, usulan tersebut ditolak oleh Timothy, mengingat saat itu ia sedang melakukan ekspedisi ke timur. Selain itu, di wilayah Seawind terdapat banyak armada yang menyerang dan merampas penduduk di daerah tersebut, termasuk dari pihak gereja. Diketahui bahwa semua kekacauan ini adalah ulah Gracia sebelumnya. Akibat banyaknya peperangan, para pengungsi mulai bermukim di luar King City. Roland tertarik dengan keberadaan para pengungsi ini, karena kota perbatasan masih dalam tahap pembangunan dan membutuhkan banyak tenaga kerja. Margaret pun bersedia membantu dengan mengatur transportasi para pengungsi dari King City ke kota perbatasan. Sudah sebulan sejak kedatangan Maggie di kota perbatasan, dan hari ini dia bersiap untuk kembali ke markasnya di Sleeping Island. Semua saudara-saudaranya memberinya bekal untuk perjalanan. Roland juga menitipkan surat yang ditujukan kepada adiknya, Tilly. Surat tersebut berisi maksud Roland untuk menjalin kerjasama dengan Tilly, serta harapannya agar Tilly dapat mengirim beberapa penyihir di masa depan, terutama yang memiliki keahlian pendukung untuk membantu konstruksi kota perbatasan. Sementara itu, Margaret sedang berlayar menuju King City untuk melaksanakan misi yang diberikan Roland. Ia ditemani oleh Theo, seorang utusan Roland yang berasal dari King City. Theo bertugas untuk mengorganisir para pengungsi agar dapat naik ke kapal, sedangkan Margaret bertugas membawa mereka ke kota perbatasan. Setibanya di King City, mereka melihat banyak pengungsi yang masih diberi makan sementara oleh para bangsawan. Namun, setelah para bangsawan menemukan pekerja yang cocok di antara para pengungsi, mereka pasti akan diusir. Setelah berlabuh, Theo segera bergerak untuk menyelesaikan tugasnya. Agar proses berjalan lebih cepat, ia perlu menyuap pejabat atau anggota Rats, sebuah organisasi bawah tanah di King City. Margaret sendiri mengomandoi pasukan yang mereka bawa. Theo sudah sangat memahami prosedur intelijen bawah tanah, mulai dari mencari makelar hingga mendapatkan persetujuan misi dan keuntungannya. Dia mengetahui semua ini karena dulunya ia merupakan anggota patroli kota yang sering mendapat tugas-tugas kontroversial yang tidak bisa ia selesaikan sendiri, sehingga ia harus bekerja sama dengan organisasi bawah tanah seperti Rats. Dalam perjalanannya menuju tempat persembunyian organisasi, Theo melihat banyak wanita yang digantung di sepanjang kota. Sesampainya di tempat tujuan, ia disambut oleh rekan-rekannya dahulu. Theo langsung menjelaskan misinya kepada mereka dan menawarkan bayaran 2 kali lipat. Mereka pun setuju. Namun, Theo mengetahui bahwa wanita lebih sulit untuk melarikan diri dari penjagaan, karena Raja baru, Timothy, telah memerintahkan eksekusi terhadap semua penyihir, termasuk wanita yang dianggap berisiko. Inilah sebabnya Theo merasa heran saat melihat banyak wanita digantung di sepanjang kota. Dalam hatinya, ia berharap agar Roland segera menjadi raja. Di luar tembok kota, terdapat sepasang kakak beradik yang berjuang untuk bertahan hidup. Sang kakak mendengar kabar bahwa ada kapal yang berlayar ke barat, kapal milik Margaret, dan mereka memutuskan untuk ikut sebagai pertaruhan dan harapan terakhir mereka. Namun, tiba-tiba adiknya batuk-batuk, dan sang kakak melihat ada titik hitam di tangannya. Di tenda lain, terdapat orang yang sudah terkontaminasi parah dan hampir meninggal. Wabah telah muncul. Menanggapi situasi ini, gereja dengan cepat mengambil tindakan. Mereka mengadakan pidato di depan seluruh warga King City dan, seperti biasa, menyalahkan para penyihir sebagai penyebab wabah. Sebagai solusinya, mereka langsung memperkenalkan eliksir suci sebagai penawar wabah tersebut. Setelah berita tersebar, Theo dan Margaret segera berdiskusi mengenai wabah ini. Mereka tidak percaya bahwa penyihir adalah penyebabnya, sebab jika memang benar, maka batu dewa seharusnya tidak akan berguna, dan kota suci Hermes pasti sudah lama hancur. Selain itu, korban yang meninggal menunjukkan gejala yang mirip dengan yang dialami penyihir saat hari kebangkitan. Tetapi kali ini, yang terinfeksi adalah pria. Semua metode pengobatan tidak berhasil, mulai dari penggunaan obat herbal, kompres es, hingga metode pengeluaran darah.
Akibatnya, rombongan kedua yang sedang dalam perjalanan menuju kota perbatasan terdiri dari orang-orang yang telah terjangkit wabah. Dengan cepat, Theo segera mengirimkan surat kepada Roland. Sementara itu, di dalam kapal yang mengangkut rombongan pengungsi yang terjangkit wabah, kakak beradik yang baru saja bergabung juga ikut di dalamnya. Bercak hitam pada adiknya sudah semakin parah, hampir tidak ada harapan lagi untuk bertahan hidup. Begitu pula dengan orang-orang lain di kapal tersebut. Namun, salah satu prajurit berusaha menyemangati mereka dan berkata bahwa di kota perbatasan, Roland dan seseorang yang dapat menyembuhkan mereka sedang menunggu. Sementara itu, di kota perbatasan, Roland telah menerima peringatan dari Theo beberapa saat sebelumnya. Seluruh kota segera bersiaga dan tidak ada yang diperbolehkan keluar maupun masuk untuk sementara waktu. Roland memahami bahwa wabah ini berhubungan dengan mikroorganisme, dan satu-satunya orang yang ahli dalam hal ini adalah Lily. Orang pertama yang diperiksa adalah pasukan yang dikirim ke sana, sebab mereka ikut dalam rombongan dan kemungkinan besar sudah terinfeksi meskipun belum menunjukkan gejala. Lily segera mengobati mereka dengan cepat, dan setelah diperiksa, diketahui bahwa penyakit yang diderita adalah sepsis atau keracunan darah. Karena matanya ditutup, prajurit yang telah disembuhkan itu berterima kasih kepada Nana. Namun, kali ini yang menyelamatkannya sebenarnya adalah Lily. Tiba-tiba, Nightingale melaporkan adanya fenomena aneh dalam darah setiap pasien. Setelah diperiksa menggunakan mikroskop, ditemukan patogen berwarna hijau di dalamnya. Mereka pun menyadari bahwa ini adalah ulah gereja. Patogen ini, setelah dicampurkan dengan air yang mengandung bakteri, segera dimakan oleh mikroorganisme yang diciptakan oleh Lily, sehingga pasien dapat sembuh. Tenda kedua juga didirikan untuk mengobati pasien yang terluka parah, dan mereka akan disembuhkan oleh Nana. Berkat Lily dan Nana, pasien yang terinfeksi dapat pulih dengan cepat. Lalu, kemudian Nightingale melaporkan bahwa ia menemukan seorang penyihir di antara rombongan pengungsi yang baru saja tiba. Sementara itu, kakak beradik yang ikut dalam rombongan telah sembuh dari penyakitnya. Sang kakak merasa sangat bahagia setelah adiknya pulih. Jika ini hanya mimpi, ia berharap tidak akan pernah terbangun. Sejak kematian orang tua mereka, keduanya hidup mengembara bersama. Nama kakaknya adalah Lucia, dan adiknya adalah Belle. Lucia ternyata adalah seorang penyihir dan ingin mencari Witch Union. Setelah mengungkapkan keinginannya, Nightingale langsung muncul dan memperkenalkan diri, kemudian membawa mereka ke kastil Roland. Di kantor Roland, Lucia langsung mendemonstrasikan kekuatannya, yaitu kemampuannya untuk menguraikan material hingga ke unsur-unsurnya. Sebagai contoh, besi dapat diurai hingga menjadi biji besi. Malam itu, seperti biasa, diadakan makan malam sekaligus pesta penyambutan untuk anggota baru Witch Union, yaitu Lucia. Semua orang merasa sangat senang, terutama Lucia, karena akhirnya ia menemukan tempat untuk pulang setelah sekian lama hidup mengembara tanpa tempat tinggal. Malam itu, adiknya telah sadar dan merasa bingung dengan tempat di mana ia berada. Kakaknya pun menceritakan segalanya mengenai Roland, penyihir, dan berbagai hal lainnya. Setelah kekuatannya diuji di hadapan Roland, Lucia merasa takut bahwa dirinya tidak berguna dan akan diusir. Namun, semuanya akan jelas keesokan harinya. Keesokan harinya, Roland kembali menguji kekuatannya, dimulai dari batang besi hingga buah-buahan dan daging. Roland sangat senang karena kekuatan Lucia sangat bermanfaat untuk menentukan komposisi yang tepat dalam proses produksi di pabrik. Jika dipasangkan dengan Anna, maka efisiensi mesin pabrik akan meningkat secara signifikan. Setelah selesai melakukan uji coba, Roland menyimpulkan bahwa kekuatan Lucia memungkinkan ia untuk menguraikan unsur-unsur. Misalnya roti menjadi tepung murni, besi menjadi biji besi murni, dan kotoran dapat terpisah dengan sendirinya. Namun, untuk daging dan buah, proses penguraian belum berhasil. Kemungkinan karena Lucia masih belum memahami ilmunya sepenuhnya. Roland meminta Lucia untuk menandatangani kontrak kerja dan menjelaskan segalanya. Menurutnya, meskipun saat ini kemampuan Lucia belum sepenuhnya berguna, seiring bertambahnya pengetahuan, kekuatannya akan semakin berkembang. Keesokan harinya, di kantor Roland, ia mengadakan pertemuan dengan para petinggi militer dan 5 penyihir
untuk merencanakan operasi ke Kings City. Mengingat kejadian sebelumnya terkait wabah yang menyebar luas, misi kali ini bukanlah perang, melainkan upaya untuk mengevakuasi seluruh pengungsi ke kota perbatasan. Langkah pertama adalah membangun posko di dermaga, lalu membagi tim menjadi 2 kelompok. Para prajurit akan menyamar sebagai karavan untuk membantu para pengungsi naik ke kapal. Namun, sebelum itu, semua pengungsi harus disembuhkan, terlebih dahulu menggunakan air yang telah diberikan sihir lili. Sementara itu, para penyihir bertugas mengumpulkan air sungai yang kotor, karena mengandung banyak mikroorganisme, yang nantinya akan dimurnikan oleh lili sebelum diberikan kepada pengungsi. Wabah kali ini disebabkan oleh gereja, yang kemudian mengklaim telah menemukan obatnya. Mereka berperan sebagai penyelamat, sementara orang-orang yang meninggal karena wabah dicap sebagai manusia yang tidak beriman. Misi ini tidak hanya bertujuan untuk menyelamatkan pengungsi dan mengendalikan wabah, tetapi juga untuk mengungkap konspirasi gereja. Setelah obat buatan lili terbukti ampuh, eliksir gereja akan kehilangan fungsinya dan kredibilitas mereka akan runtuh. Di sisi lain, Margaret terkejut mendengar perubahan rencana Roland untuk segera mengevakuasi seluruh pengungsi, dan ia diminta untuk menyediakan armada kapal dalam jumlah besar. Awalnya, Margaret ragu karena jika ia menggunakan seluruh armadanya, ia akan mengalami kerugian besar yang tentu saja merugikan dirinya sebagai seorang pedagang. Namun, Theo meyakinkannya bahwa Roland tidak mungkin membiarkan temannya mengalami kerugian besar setelah membantunya. Selain itu, Lightning dan para penyihir lainnya juga turut serta dalam misi ini. Jika terlalu lama, keberadaan mereka bisa diketahui oleh gereja, yang akan meningkatkan risiko penangkapan para penyihir. Pada akhirnya, Margaret setuju untuk membantu Roland Wimbledon. Sementara itu, di suatu daerah di Kerajaan Fjord, kelompok penyihir Tilly sedang menyerang gereja terakhir di wilayah tersebut. Mereka terdiri dari Ash, Molly, Maggie, dan Shafi. Di gereja ini tidak terdapat tentara penghakiman atau pasukan elit gereja, sehingga penyerangan berhasil diselesaikan dengan cepat tanpa hambatan. Di kantor Tilly, ia menerima laporan dari Maggie mengenai keberhasilan serangan terhadap gereja. Kali ini, Tilly menyetujui permintaan Roland untuk mengirimkan penyihir sebagai bantuan. Ash merasa khawatir dengan keselamatan para penyihir dalam perjalanan ke sana, tetapi menyadari bahwa bekerja sama dengan Roland adalah pilihan terbaik. Kembali ke King City, terlihat Echo dan salah satu komandan militer sedang melakukan survei lapangan. Di sana, banyak pengungsi yang terinfeksi wabah. Mereka tidak diizinkan masuk ke dalam kota, apalagi eliksir milik gereja hanya dibagikan kepada penduduk yang berada di dalam kota. Para pengungsi yang berada di luar dibiarkan begitu saja hingga meninggal dan membusuk. Echo lalu menggunakan kekuatannya untuk memberitahukan kepada para pengungsi yang sudah tidak berdaya bahwa ia dan rekan-rekannya merupakan utusan Roland dan datang untuk mengobati para korban wabah. Mendengar hal itu, para pengungsi segera berkumpul. Awalnya, mereka tidak percaya bahwa hanya dengan sekantong air penyakit mereka bisa sembuh, tetapi setelah membuktikannya, mereka langsung mempercayainya. Selain itu, pasukan Roland juga menyebarkan berbagai konspirasi mengenai gereja. Di antaranya, bahwa gereja hanya menginginkan keuntungan finansial, menjadi dalang di balik wabah ini, serta memiliki ambisi untuk menguasai mental dan pikiran masyarakat. Lalu, setelah sembuh, para pengungsi ditawari untuk bergabung dan melayani Roland Wimbledon tanpa paksaan. Mereka yang bergabung akan digaji sesuai dengan keahlian masing-masing. Tiba-tiba, Theo mendengar kabar tentang seorang penyusup yang menyamar sebagai pengungsi dan melompat dari kapal. Ia berhasil ditangkap dan segera diinterogasi. Ternyata, orang tersebut adalah kenalan Theo dan merupakan anggota Reds bernama Hill Fox. Namun, sebenarnya ia adalah bawahan Timothy, bukan Roland. Saat menyadari bahwa Theo kini berada di pihak Roland, Hill awalnya ketakutan dan hampir dibunuh. Namun, ia segera mengaku bahwa ia sebenarnya adalah musuh Timothy. Hill juga membawa eliksir yang disebarkan oleh gereja untuk menyembuhkan wabah dan memberikannya kepada Theo. Meskipun demikian, Theo masih meragukan kejujurannya. Berbeda dari sebelumnya, kini ada Nightingale yang mampu mendeteksi kebohongan. Di ruang interogasi, Hill menceritakan segalanya.
Dahulu, ia adalah seorang pemain akrobat di King City dan bertemu dengan istrinya di kelompok tersebut. Mereka hidup bahagia hingga muncul perintah dari pemerintahan Timothy untuk memburu para penyihir dan menangkap wanita-wanita yang dianggap beresiko. Istri Hill pun ikut ditangkap. Ia mengira bahwa dengan membayar denda, istrinya akan dibebaskan. Namun kenyataannya berbeda. Setelah sekian lama, istrinya dikembalikan dalam keadaan tidak bernyawa. Karena peristiwa ini, Hill dan rekan-rekan akrobatnya bersumpah untuk melawan Raja Timothy. Namun, karena ia tidak memiliki kemampuan bertarung, Hill memilih menjadi mata-mata bawah tanah atau rats. Setelah mengetahui bahwa Theo bekerja untuk Roland, Hill langsung menyatakan keinginannya untuk bergabung. Nightingale memastikan bahwa semua yang dikatakan Hill adalah kebenaran. Lalu ke depannya, Hill akan bertugas sebagai intel di bawah komando Theo. Kemudian, Theo kembali ke markas Reds dan menawarkan kepada rekan-rekannya untuk menjual air obat dari Roland kepada penduduk King City. Gereja sedang menyebarkan informasi bahwa obat mereka dapat menyembuhkan wabah, sambil menyalahkan penyihir sebagai penyebabnya. Sebuah tuduhan yang tidak masuk akal. Theo khawatir King City akan dikuasai oleh gereja dan bukan lagi berada di bawah kerajaan Grey Castle. Ia menegaskan kepada para Reds agar tidak menjual air obat tersebut dengan harga tinggi, agar rakyat jelata tetap mampu membelinya. Lalu keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan. Mendengar itu, para rekan Reds setuju untuk menjualnya. Sementara itu, pihak gereja yang tengah berperan sebagai penyelamat warga tiba-tiba dikejutkan oleh laporan mata-mata yang menemukan sesuatu yang mencurigakan di sebuah ruang rahasia. Mata-mata tersebut mengungkap bahwa ada sekumpulan kapal yang mengangkut para pengungsi yang terinfeksi, dan mereka sembuh hanya dengan meminum air. Ia juga menyampaikan bahwa ada bantuan kekuatan besar-besaran di wilayah barat. Namun, hal yang paling mengkhawatirkan adalah keberadaan penyihir. Ia melihat Lightning sedang terbang dan melaporkan bahwa pasukan mereka hanya berjumlah sekitar 100 orang dengan perlengkapan seadanya berupa tombak kayu dan zirah sederhana. Setelah menyampaikan semuanya, mata-mata tersebut diberi eliksir suci, tetapi justru dibunuh di tempat. Belakangan terungkap bahwa pembunuhnya adalah seorang penyihir dengan kemampuan mengubah wajah. Tidak disangka, ternyata pihak gereja juga mempekerjakan penyihir. Sementara itu, Nightingale dan Echo sedang memantau perkembangan misi yang telah berjalan selama 3 hari dan hampir selesai. Dalam momen perenungan, Echo mengenang masa lalunya. Ia dulu mengira bahwa kerajaan Grey Castle hanya kejam terhadap orang gurun, tetapi ternyata juga menindas rakyatnya sendiri. Echo berharap perdamaian dunia dapat terwujud selama ia mengikuti Roland. Di sisi lain, Iron Axe mengawasi keamanan rombongan untuk memastikan tidak ada gangguan. Karena ia akan mengawasi penjualan obat yang dipimpin oleh Theo, ia memutuskan untuk tidak kembali ke kota perbatasan keesokan harinya. Pada malam harinya, seorang penyihir bawahan gereja bersembunyi di balik pohon, mencari celah untuk menyusup ke dalam rombongan, karena esok hari, para penyihir akan kembali ke kota perbatasan. Ia harus menyelesaikan misinya malam itu juga. Setelah melihat kesempatan, ia membunuh salah satu prajurit, meniru fisiknya, dan mengambil bajunya. Sementara itu, Lightning baru saja kembali dari tugasnya membantu Iron Axe dalam mengintai pergerakan musuh. Malam itu suasana terasa tenang. Para anggota Witch Union tampak sedang berbincang ketika tiba-tiba penyihir penyamar tersebut muncul. Beruntung, Nightingale langsung menyadari keanehan dan segera menginterogasinya. Tanpa banyak bicara, penyihir itu langsung menyerang Lily. Windy, yang melihatnya, segera melindungi Lily dan terkena tebasan pedang di perutnya. Nightingale segera melepaskan tembakan yang tepat mengenai jantung musuh. Saat tumbang, penyihir itu kembali ke wujud aslinya dan mengingat momen ketika ia direkrut oleh gereja. Nama penyihir itu adalah Afra. Semua orang sempat khawatir dengan luka Windy, tetapi ternyata ia tidak apa-apa karena mengenakan pelindung pemberian Roland. Lightning merasa heran mengapa penyihir tersebut tega menyerang sesama penyihir. Di sisi lain, pasukan tengah menahan serangan dari kelompok Rats yang belum sepenuhnya mereda. Namun, berkat perlindungan malam yang gelap dan kecanggihan senjata api,
Serangan itu berhasil diatasi, meskipun ada yang terluka. Beruntung, berkat bantuan Lily, mereka tidak sampai terinfeksi. Adapun prajurit yang dibunuh oleh penyihir telah dimakamkan dengan layak. Sementara itu, jauh di lautan, terdapat kelompok yang dipimpin oleh Tilly Wimbledon yang sedang berlayar bersama seorang penjelajah hebat, mantan Raja Fjords yang bernama Thunder dan ayah kandung dari Lightning. Mereka tengah melakukan ekspedisi menuju pulau misterius. Di tengah perbincangan, tiba-tiba Molly mendapatkan 2 ekor ikan. Ikan pertama tampak normal, sedangkan yang kedua adalah ikan yang telah bermutasi. Ikan mutan tersebut mencoba memangsa penumpang kapal. Beruntung, ada Ash yang segera menghadapinya. Ikan itu diduga merupakan salah satu dari makhluk laut mutan pemakan manusia. Sebutan yang lebih tepat untuknya adalah binatang iblis. Tak lama, kapal mulai memasuki wilayah berkabut pekat dan diombang-ambingkan badai ganas. Shadow Island memang dikelilingi kabut tebal serta ombak besar. Semakin mendekati pulau, badai terasa makin kuat. Seorang penjelajah biasa pasti akan lenyap di wilayah ini karena adanya batu karang dan gelombang yang menghalangi jalan menuju reruntuhan kuno. Namun, kali ini mereka ditemani Molly yang dapat menggunakan kekuatannya sebagai radar, sehingga pelayaran menjadi lebih aman. Seperti halnya Sleeping Island, Shadow Island juga memiliki sirkulasi pasang surut tahunan. Oleh karena itu, perjalanan ke sana tidak bisa dilakukan secara mendadak. Untuk menemukan jalan masuk ke reruntuhan, mereka harus mengikuti arus Sungai Merah di bawah laut. Sungai ini dinamai demikian karena dipenuhi ikan merah yang bercahaya. Shadow Island memiliki struktur unik menyerupai piramida dengan rongga di tengahnya. Untuk mencapai pulau tersebut, mereka harus menunggu hingga air laut surut, lalu mengikuti ikan merah sebagai penunjuk arah. Setelah perjalanan panjang, akhirnya mereka sampai dan berlabuh di Shadow Island. Mereka menyusuri jalanan gelap yang sunyi tanpa tanda-tanda kehidupan. Akhirnya, mereka tiba di depan pintu reruntuhan kuno. Bagian dalamnya tampak seperti kantor biasa, tidak ada yang istimewa. Thunder pernah menjelajahi tempat ini sebelumnya, dan isinya memang tidak berbeda. Namun, Tilly menemukan mekanisme aneh yang tersambung dengan batu sihir. Saat Tilly menekan batu tersebut, tiba-tiba terbukalah ruangan rahasia. Mereka pun masuk. Di dalamnya, tampak sebuah tempat tinggal yang telah lama terbengkalai. Banyak buku berserakan, namun bahasanya asing bagi mereka. Mereka juga menemukan benda menyerupai mikroskop, tetapi saat dilihat, bagian dalamnya tampak gelap. Tilly kemudian menemukan batu sihir lain di dalam sebuah laci. Saat sihirnya dialirkan, energi Tilly terserap dalam jumlah besar. Mekanisme kompleks mulai aktif. Tak lama, Thunder menyadari bahwa isi mikroskop tersebut berubah. Ia melihat arsitektur kuno yang misterius, menunjukkan bahwa tempat ini menyimpan rahasia besar. Sementara itu, di kota perbatasan, Roland telah menerima surat dari Tilly. Ia menyetujui permintaan Roland sebelumnya dan melampirkan daftar 5 penyihir beserta kekuatannya. Demi keselamatan, Tilly hanya dapat mengirim 5 orang penyihir. Jika Roland setuju, maka mereka akan tiba bulan depan. Dalam surat tersebut, Tilly juga membahas pentingnya bersatu untuk menghadapi invasi gereja. Tiba-tiba terdengar ledakan, membuat Roland mengira kota sedang diserang. Ternyata, ledakan itu berasal dari laboratorium kimia. Kyle ditemukan terkapar akibat eksperimen yang gagal. Pertolongan pertama segera dilakukan, dan Roland masuk ke ruang eksperimen untuk menyelidiki penyebab ledakan. Ia mencium bau hidrogen hidroksida dan melihat botol anggur dari pasar. Nana lalu datang dan segera mengobati Kyle. Berbeda dari sebelumnya, kini Nana dapat meregenerasi tubuh tanpa harus mengumpulkan organ terlebih dahulu, berkat pemahamannya tentang teori partikel. Setelah pulih, Kyle melaporkan bahwa ia berhasil membuat asam merkuri dengan bahan terakhir yang dibutuhkannya adalah alkohol. Ia sebelumnya kehilangan ide hingga melihat anggur di pasar dan teringat bahwa alkohol adalah pelarut organik. Ia menyaring alkohol dari anggur dan berhasil menyelesaikan eksperimennya. Meski di akhir, bahan tersebut justru meledak. Beruntungnya Nana menyelamatkannya. Hasil eksperimen ini memberikan pandangan baru untuk produksi peluru. Hari-hari pun kembali berjalan dengan kesibukan seperti biasa. Mulai dari pembangunan,
koordinasi dengan Petrov di Longsong Stronghold, hingga kemajuan produksi baja cair oleh Anna. Tak lama, pasukan ekspedisi dari King City kembali. Roland pun telah memantapkan 5 penyihir yang akan dikirim dari Sleeping Island ke kota perbatasan. Selama mereka di sana, para penyihir akan terus belajar, dengan harapan kekuatan mereka akan berevolusi. Sementara itu, Nightingale tampak belum beristirahat sejak pulang dari ekspedisi. Ia terus memikirkan kejadian di King City. Sebelumnya, ia percaya bahwa sesama penyihir adalah saudara. Namun, setelah Afra menyerang Wendy, ia mulai meragukan keyakinan itu. Nightingale merasa bingung atas tindakannya. Roland menenangkannya dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan Nightingale adalah tindakan yang benar, yaitu menyelamatkan Wendy. Menurut Roland, Afra yang sejak kecil dibesarkan oleh gereja pasti telah setia sepenuhnya dan sulit dibelokkan dari keyakinannya. Beberapa hari kemudian, Roland mengadakan upacara penghargaan bagi mereka yang berjasa dalam pembangunan kota perbatasan. Acara ini diadakan untuk menghormati individu-individu yang telah memberikan kontribusi luar biasa. Setiap penerima penghargaan mendapatkan hadiah sebesar 100 koin emas dan 5 hektar tanah. Salah satu penerima adalah Iron Axe, komandan pasukan pertama yang telah mengabdi sejak awal pemerintahan Roland. Ia selalu berada di garis depan dalam berbagai pertempuran, mulai dari melawan binatang iblis hingga pertarungan melawan Longsong Stronghold. Selanjutnya adalah Kyle, ahli kimia pertama di kota perbatasan. Jasanya sangat besar dalam meningkatkan teknologi senjata, mengembangkan senapan dari model tembakan tunggal menjadi senjata otomatis. Roland juga mengumumkan perekrutan calon kimiawan baru, khusus bagi mereka yang telah menyelesaikan pendidikan dasar. Kemudian ada Nana, penyihir dengan kemampuan penyembuhan yang sangat terkenal. Kontribusinya tidak tergantikan, terutama dalam menyelamatkan nyawa warga selama masa-masa sulit. Upacara ini direncanakan akan menjadi agenda tahunan. Siapapun yang berjasa, tanpa memandang latar belakang, akan mendapatkan kehormatan serupa. Usai acara, Roland yang kelelahan kembali ke kantornya. Di depan pintu, Anna telah menunggunya. Ternyata, di dalam kantor, para penyihir dari Sleeping Island mengadakan perayaan kecil untuk menghormatinya. Sementara itu, Badan Intelijen Roland tengah merekrut anggota baru secara diam-diam. Para calon ini dulunya adalah bagian dari kelompok yang pernah disokong oleh gereja. Namun, setelah permintaan bantuan terakhir mereka diabaikan, kelompok ini menyerang gereja, membantai sebagian anggotanya. Sisanya yang selamat kini menyerahkan diri pada Roland, berharap bisa melayani pemerintahan barunya. Salah satu dari mereka membawa kabar bahwa Timothy tengah merekrut penduduk dan budak secara besar-besaran. Diduga, ia berniat kembali menggunakan mereka sebagai tentara sekali mati, sebagaimana yang pernah terjadi dalam pertempuran sebelumnya. Di luar tembok kota, para pengungsi yang baru datang menjalani proses seleksi keahlian. Seorang pria mengaku sebagai tukang kayu, menjawab setiap pertanyaan teknis dengan cukup lancar. Namun, Barov curiga. Tangannya terlalu halus, tidak seperti tangan tukang kayu asli yang biasanya kasar dan kapalan. Ia juga terus memalingkan wajah saat menjawab, tanda bahwa ia mungkin berbohong. Sesuai aturan, siapapun yang berbohong akan diusir atau dikirim ke tambang. Pria itu akhirnya mengakui kebohongannya dan segera melarikan diri. Barov lalu berdiskusi dengan Roland tentang tempat tinggal bagi pengungsi yang lolos. Solusinya adalah membangun rumah susun sederhana. Meski begitu, para pengungsi ini adalah orang luar yang belum terbiasa hidup berdampingan dengan para penyihir. Sebagian dari mereka bahkan melarikan diri. Barov mencurigai mereka sebagai mata-mata gereja dan menyarankan agar mereka dibunuh. Namun Roland menolak. Ia memilih menggunakan Nightingale untuk menginterogasi mereka dan memastikan kebenarannya. Keesokan paginya, Roland mengumpulkan para pejabat untuk mendemonstrasikan penemuan baru. Sepeda. Mengingat kota perbatasan kini semakin luas, berjalan kaki sudah tak lagi efisien, sementara memelihara kuda terlalu merepotkan. Roland berniat membangun pabrik sepeda dengan harga jual 1 hingga 2 koin emas per unit. Para pejabat diminta belajar mengendarainya, dan Soraya akan menggambarkan mereka sebagai bagian dari promosi. Setelah itu, Roland meminta Kyle untuk membuat sistem produksi asam otomatis guna mendukung produksi senjata yang lebih canggih di masa depan.
Beberapa hari kemudian, diadakan upacara kelulusan bagi siswa yang telah menyelesaikan pendidikan dasar. Para lulusan kini bebas memilih jalur karier, mulai dari militer, pabrik, pertanian, hingga menjadi kimiawan. Sementara itu, di kota suci, para uskup tengah berdiskusi mengenai wabah yang melanda King City. Mereka bingung bagaimana ada pihak selain mereka yang mampu menyembuhkan wabah tersebut. Padahal, menurut pencipta wabah itu, satu-satunya penawarnya hanyalah pengobatan suci atau sihir. Kecurigaan pun mengarah pada Roland Wimbledon. Roland dianggap sebagai ancaman besar. Ia memiliki teknologi senapan dan meriam yang menjadi alasan kekalahan telak Longsong Stronghold. Uskup Typhoon kemudian membuka surat berisi kabar tentang pembantaian markas gereja di kerajaan Fjords oleh pasukan Tilly Wimbledon. Tak hanya itu, Ash membantai utusan gereja dalam perjalanan ke kota perbatasan, dan Gracia Wimbledon berhasil menguasai wilayah Uskup Heather dengan kekejaman luar biasa. Bahkan, sebelum tewas, Uskup Heather sempat dipotong jari-jarinya oleh Gracia. Meski sempat mengancam akan membalas dengan tentara penghakiman, Gracia tak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Kembali ke kota perbatasan, sebulan telah berlalu. Hari ini adalah hari kepulangan Maggie ke Sleeping Island. Seperti biasa, ia menitipkan surat kepada adiknya Roland, yaitu Tilly, sekaligus menyampaikan permintaan penyihir tambahan yang dibutuhkan. Lightning juga diberikan tugas oleh Roland, yaitu menandai titik temu untuk menjemput para penyihir dari Sleeping Island. Untuk menghindari pantauan gereja, penjemputan akan dilakukan menggunakan balon udara. Balon tersebut kini sudah dapat membawa banyak orang sekaligus dan dilapisi sihir Soraya agar dapat berkamuflase di antara awan. Roland diam-diam memperhatikan bentuk tubuh Wendy, terutama bagian dadanya. Ia merasa prihatin karena para perempuan tampak kesulitan menahan beban di bahu mereka. Di kantornya, Roland pun langsung merancang sebuah alat penting yang belum pernah ada di zaman ini, yaitu bra. Keesokan harinya, Roland mengajak para rekan bisnisnya menaiki balon udara sebagai bentuk promosi. Melihat hal itu, Margaret tertarik dan memesan 5 unit balon udara untuk digunakan di kapalnya. Ia berpendapat bahwa, selain menghadapi ombak dan badai, para pedagang juga menghadapi ancaman bajak laut yang tersebar di lautan. Roland berpikir bahwa bahan bakar hidrogen yang digunakan balon udara akan habis, dan mereka akan kembali mengisi ulang di kota perbatasan. Artinya, akan ada aliran pendapatan tetap yang dapat menghasilkan kekayaan jangka panjang baginya. Sementara itu, di Pulau Sleeping Island, Ash merasa heran mengapa Roland memilih Sylvie sebagai utusan. Sylvie adalah seorang penyihir dengan kemampuan melihat kebenaran seseorang, mirip seperti Nightingale. Ash sejak awal mencurigai bahwa Roland yang sekarang bukanlah Roland yang asli, melainkan seseorang yang dikendalikan atau dirasuki oleh penyihir. Namun, menurut Tilly, keputusan tersebut menunjukkan bahwa Roland benar-benar ingin bekerja sama dengan para penyihir demi melawan gereja. Jika menilik kepribadian Roland sebelumnya, ia tidak akan pernah membela penyihir atau melawan gereja. Dulu, ia bahkan selalu lari dari masalah yang dibuatnya sendiri. Maka dari itu, pengiriman Sylvie kali ini dianggap sebagai langkah tepat. Meskipun demikian, Ash merasa enggan mengirim penyihir lainnya karena mereka sangat berguna. Ia berpendapat bahwa seharusnya hanya penyihir yang kurang berguna saja yang dikirim. Pernyataan tersebut membuat Tilly marah, dan ia menegaskan bahwa semua penyihir memiliki nilai yang sama. Tidak ada yang lebih atau kurang berguna. Selain membawa penyihir, kunjungan dari Sleeping Island juga menyertakan sebuah buku kuno yang ditemukan di reruntuhan. Mereka berharap Roland dapat menerjemahkan isi buku tersebut. Setelah rombongan pertama dikirim, Tilly pun berniat menyusul dalam rombongan berikutnya. Dalam perjalanan, seperti biasa, para penyihir diantar oleh Kapten Jack. Rombongan terdiri dari 5 penyihir yang diminta Roland, ditemani oleh Ash dan beberapa penyihir lainnya. Di sini terlihat bahwa kekuatan Sylvie benar-benar mirip dengan Nightingale. Ia dapat melihat esensi sihir dalam tubuh penyihir lain. Selain bertugas membantu para penyihir, Sylvie juga ditugaskan untuk menyelidiki identitas asli Roland. Jika Roland terbukti mencurigakan, Sylvie diminta segera melaporkannya kepada Tilly. Sebelum berangkat,
Ash memperingatkan Sylvie agar tidak pernah berada sendirian bersama Roland, mengingat pengalaman kelam yang pernah dialaminya. Ketika rombongan hampir tiba di lokasi penjemputan, tiba-tiba muncul sebuah balon udara besar dari balik gunung batu. Ternyata, itu adalah Wendy, Lightning, dan Anna yang datang menjemput para penyihir dari Sleeping Island. Para penyihir terkejut melihat balon udara tersebut dan bertanya-tanya apakah benda itu bisa terbang karena sihir. Setelah mengantar, Ash dan yang lainnya segera pulang, meninggalkan Sylvie dan 4 penyihir lainnya. Mereka kemudian tiba di istana Roland dan disambut oleh Skrull, serta para penyihir yang sudah tinggal di sana. Roland telah menunggu mereka di dalam. Pertemuan pertama Roland dengan penyihir dari Sleeping Island berlangsung hangat. Sylvie pun terkejut karena menurut penglihatannya, Roland ini memang sosok asli dan tidak menggunakan penyamaran apapun. Setelah pesta selesai, Roland berbicara dengan Nightingale. Ia menyampaikan bahwa tidak semua penyihir baru bisa langsung dipercaya, terutama Sylvie, karena sebagian dari apa yang dikatakannya adalah kebohongan. Roland mengerti maksud dari Sylvie. Ia tahu bahwa perubahan sikapnya tentu menimbulkan kecurigaan. Siapapun akan curiga jika seseorang yang dikenal malas dan tidak berguna tiba-tiba berubah menjadi pribadi yang sangat berbeda. Keesokan paginya, Roland menjelaskan peraturan dasar kota perbatasan. Selama minggu pertama, para penyihir tidak akan diberi tugas dan bebas berkeliling kemanapun. Tetapi pada malam hari, mereka diwajibkan kembali untuk makan malam bersama dan mengikuti kelas pengetahuan dasar. Mereka juga akan menerima gaji bulanan dan memiliki jatah cuti. Setelah itu, kemampuan mereka akan diuji satu persatu. Sebelum pengujian dimulai, Sylvie memberikan surat khusus dari Tilly kepada Roland. Isinya menjelaskan hasil penjelajahan Tilly di reruntuhan sebelumnya. Mereka menemukan banyak dokumen yang ditulis dalam bahasa kuno. Bahasa tersebut sama seperti dokumen yang ditemukan di reruntuhan hutan timur. Mereka menyimpulkan bahwa pemilik reruntuhan di Shadow Island dan hutan timur kemungkinan berasal dari pihak yang sama. Roland pun mulai berpikir untuk menjelajahi menara tempat Lightning mendengar suara minta tolong. Dokumen ini sangat penting dan harus dijaga baik-baik. Jika berhasil diterjemahkan, misteri yang tersembunyi selama 400 tahun bisa terungkap. Siapa sebenarnya pihak jahat dan alasan mengapa para penyihir diburu? Pengujian pun dimulai. Di lapangan, terdapat 5 penyihir yang akan diuji. Pertama adalah Lotus, yang dapat memodifikasi tanah dan menciptakan struktur seperti rumah. Jika terkena batu dewa, ia tidak dapat menggunakan kekuatannya, dan tanah yang telah dimodifikasi tidak akan kembali seperti semula. Kedua adalah Hani, penyihir dengan kekuatan Beast Tamer, yang bisa menjinakkan binatang dan menggunakannya untuk mengirim pesan. Kekuatannya pun akan lumpuh jika terkena batu dewa. Ketiga adalah Evelyn, penyihir yang mampu membuat anggur tanpa bahan apapun. Keempat adalah Sylvie dengan kekuatan Eye of Truth, yang dapat melihat kebenaran dan menembus jarak jauh sesuai dengan konsumsi sihirnya. Kelima adalah Candle, penyihir yang mampu memanipulasi elemen, seperti menciptakan es yang tidak mencair dan api yang tidak pernah padam. Pada malam hari, seperti biasa, mereka makan malam bersama. 5 penyihir baru sangat menikmati kemewahan kehidupan di kota ini, seperti mandi dengan bathtub, sabun wangi, dan air hangat. Setelah makan malam, Evelyn diminta mencicipi anggur dan liker buatan lokal untuk menilai kualitas rasanya. Evelyn, yang memang ahli dalam bidang minuman dan pernah memiliki bar, memberikan penilaian dengan akurat sesuai kemampuannya. Selain itu, Roland memberikan hadiah kepada para penyihir dewasa yang baru datang. Hadiah tersebut boleh dibuka setelah mereka berada di kamar masing-masing. Ketika mereka membuka hadiah itu, ternyata isinya adalah bra. Semua penyihir kebingungan mengapa Roland memberikan benda tersebut. Namun, Nightingale segera bertanya kepada Anna, dan Anna mengatakan bahwa ia sudah mencobanya dan merasa nyaman. Ia juga menjelaskan bahwa Roland berencana memproduksi bra secara massal dan meminta para penyihir untuk mencobanya terlebih dahulu. Keesokan harinya, Roland pergi ke sungai Redwater karena ingin membangun jembatan beton. Berdasarkan pengetahuan arsitektur, fondasi jembatan harus diletakkan di dasar sungai. Beruntung kini ada Lotus yang dapat memodifikasi tanah,
sehingga prosesnya menjadi jauh lebih mudah. Wendy juga tampak senang karena pundaknya tidak lagi terasa berat berkat bra yang nyaman. Setelah tanah diangkat, tiba-tiba muncul bau sangat busuk. Ternyata, itu adalah kotoran manusia dan limbah yang telah mengendap selama puluhan tahun di dasar sungai. Roland berniat menggunakannya sebagai pupuk organik untuk pertanian. Berkat pupuk itu dan kekuatan Leaf, hasil panen meningkat berlipat ganda setiap tahun. Tidak ada lagi masyarakat yang kelaparan di sana. Musim panen pun tiba. Kali ini, hasil panen mencapai 4 kali lipat dari sebelumnya. Sebelumnya, populasi kota rendah karena produksi pangan yang terbatas. Kini, Roland memikirkan revolusi industri, termasuk pembuatan traktor, mesin panen, dan lainnya. Dengan begitu, tidak hanya produksi meningkat, tetapi tenaga kerja juga dapat dialihkan ke sektor lain yang lebih penting. Para budak pun diberikan kesempatan untuk naik status sosial jika mereka menyetorkan hasil panen yang tinggi. Sementara itu, di tempat lain, Timothy tampak puas karena merasa telah mengalahkan Gracia. Padahal, kenyataannya Gracia hanya memindahkan markas. Pelabuhan Clearwater kini kosong dan Timothy berniat membakarnya. Tak lama kemudian, seorang ksatria yang merupakan tangan kanan Timothy datang menghadap. Timothy memerintahkan ksatria itu untuk menjaga kerajaan Grey Castle di perbatasan selatan, karena besok ia akan melakukan ekspedisi ke barat. Tujuannya ke barat tentu tidak lain adalah untuk menghadapi adiknya sendiri, Roland Wimbledon. Ia heran mengapa 1.500 prajurit sebelumnya tidak mampu mengalahkan Roland di kota perbatasan. Ia merasa tidak masuk akal, mengingat kepribadian Roland yang dulu lemah dan malas. Timothy pun mulai berspekulasi. Mungkin selama ini Roland menyembunyikan jati dirinya.